Resmi menikah pada 29 Juli lalu dengan dokter muda dan tampan Ali Saleh Al-Huraibi. Mutiara Baswedan tampil mangklingi dalam balutan sejumlah gaun selama rangkaian prosesi pernikahan. Maklum saja, resepsi pernikahan digelar selama 3 hari berturut-turut. Tampilan gaunnya yang berbeda terlihat dari momen henna naik, akad nikah, resepsi hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga. Dari seluruh momen tadi, kecantikan putri Gubernur DKI Jakarta ini terlihat paripurna dan dominan. Tak hanya cantik, jejak profilnya juga menunjukkan prestasi dan kepribadiannya yang mengagumkan. Anak perempuan satu-satunya. Memiliki nama lengkap Mutiara Anissa Baswedan atau biasa dipanggil Tia, ia lahir pada 3 Juni 1997. Tia merupakan putri pertama pasangan Anis Rashid Baswedan dan Ferry Farhati Ganis. Ia juga sekaligus merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga. Ketiga saudaranya yakni Mikael Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan seluruhnya adalah laki-laki. Kendati demikian, Mutiara seringkali membagikan momen kebersamaan yang dengan sang adik di Instagram miliknya, @mutiara_baswedan. Mereka terlihat akrab dan saling sayang. Lahir tanpa kehadiran ayah. Mutiara Anissa lahir di saat ayah ibunya masih berstatus sebagai pasangan muda yang baru menikah setahun lebih dan belum memiliki kondisi finansial yang mapan. Ketika Ferry Farhati melahirkan Tia di tanah air, Anis sedang menempuh studi magister di Maryland, Amerika. Anis mengenang kala itu ia cuma bisa mendengar tangisan anak pertamanya lewat telepon dan baru bisa melihat fotonya lewat email beberapa hari kemudian. Setahun kemudian barulah Ferry dan bayi Mutiara menyusul ke Amerika. Saat itu mereka harus hidup serba pas-pasan di Amerika. Semua pakaian hingga mainan Tia adalah lungsuran atau bekas pakai. Lulusan Hukum Universitas Indonesia. Setelah tamat dari SMA Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan, Tia melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena pandemi, ia menjalani sidang skripsi pada Agustus 2020 secara online. Begitupun wisuda Mutiara Baswedan yang dilaksanakan secara virtual pada November 2020. Menjalani wisuda secara virtual dari rumah, Anis dan sang istri turut menemani prosesi yang membahagiakan tersebut. Dalam foto yang beredar, Anis Baswedan tampak memindahkan tali pada toga wisuda Tia. Dengan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tingginya di ilmu hukum, membuat Tia menyandang gelar sarjana hukum. Sosok berprestasi. Selama bersekolah dan menjadi mahasiswi, Tia diketahui memiliki sederet prestasi membanggakan. Sewaktu SMA, ia sempat mengikuti pertukaran pelajar selama setahun di Denmark pada tahun 2014 melalui AFS dan Bina Antar Budaya. Tak hanya itu, Tia juga pernah mewakili kampusnya Universitas Indonesia untuk berpartisipasi pada ajang Nasional Model United Nations pada tahun 2018. Di tahun 2019, Tia juga berhasil lolos seleksi program Youth Ambassador ke Amerika Serikat yang digagas Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Tia juga diketahui merupakan salah satu dari finalis Duta Muda ASEAN Indonesia pada tahun 2019. Ia juga pernah menjadi juara ketiga di ajang 21 ALSA, ASEAN Law Student Association National English Competition. Karir Mutiara Baswedan. Setelah meraih gelar sarjana hukum, kini wanita 25 tahun itu disebut telah bekerja di sebuah firma hukum bernama Assegaf Hamzah dan partner sejak Desember 2021. Sebelum memulai karirnya sebagai asosiat di firma hukum tersebut, Tia lebih dulu magang sebagai trainer asosiat selama 5 bulan.
Menurut sebuah sumber, firma hukum Assegaf Hamzah dan partner merupakan salah satu kantor hukum terbesar di Indonesia. Kantor hukum yang beralamat di Gedung Capital Place Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini disebut memiliki 23 partner dan lebih dari 90 associate. Firma hukum ini pun menduduki peringkat 1 dan bertahan selama 4 tahun berturut-turut dalam hasil survei Kantor Hukum Indonesia 2021, yakni Hukum Online Top 100 Indonesia Law Firms 2021. Ungkap calon di hari ultah. Hubungan antara Mutiara Baswedan dan Ali Saleh baru tertangkap ke publik 2 pekan setelah prosesi lamaran. Melalui Instagram pribadi yakni @mutiarabaswedan, dia mengunggah foto momen prosesi lamarannya. Foto tersebut diunggah pada 3 Juni 2022 lalu, atau tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-25. Foto itu dideskripsikan 22 Mei 2022 pada unggahannya. Hal itu dianggap sebagai petunjuk tanggal berlangsungnya acara tersebut. Prosesi lamaran dan pernikahan tersebut tentu menjadi momen spesial bagi banyak pihak, utamanya bagi Gubernur DKI Jakarta karena untuk pertama kalinya dia akan menikahkan seorang anak. Apalagi mengingat dia merupakan anak sulung yang juga menjadi anak perempuan satu-satunya di keluarga Anies Baswedan. Mutiara di mata sahabat. Gianni Virginia, sahabat Mutiara Baswedan, mengungkapkan kisah ihwal pertemuan pertama putri sulung Anies Baswedan tersebut dengan sang suami. Jadi mereka waktu itu pernah ketemu di kantin, jadi saling kenal. Terus gak lama juga saling suka, begitu kata Gianni. Gianni yang merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2015 ini juga mengungkapkan secara pribadi telah mengenal Mutiara lebih dari 10 tahun. Bagi Gianni, Tia adalah sosok yang ceria dan ramah kepada semua orang. Ia pun turut bahagia dan mendoakan pernikahan sahabatnya. Selain itu, Gianni juga berharap agar Tia tak berubah dan tetap ramah pada setiap orang, selalu baik hati, serta tetap menjadi diri sendiri. Mutiara di mata sang ayah. Anies Baswedan yang kerap dipanggil Abah oleh sang putri memandang Mutiara sebagai perempuan yang tak hanya ceria namun juga percaya diri. Anies menyebutkan jika Tia memiliki senyum hangat dengan langsung pipis seperti istrinya. Anies juga mengungkapkan, sehari sebelum anaknya melepas status lajang, Tia masih seperti gadis yang ia kenal. Tia masih menunggu ayahnya pulang tiap malam, mendengarkan cerita dari ayahnya serta kerap memeluk ayahnya. Pernikahan putri orang nomor 1 di Jakarta dan itu kontan menyorot perhatian publik di dunia maya. Salah satunya yang menuai atensi netizen adalah penampilan putri sulung Anies yang tak berjilbab. Pembahasan soal polemik pemakaian jilbab tersebut kemudian ditanggapi oleh pengurus cabang istimewa NU Amerika Serikat Ahmad Sahal. Dalam kicauannya di Twitter, sosok yang kerap berseberangan dengan mantan Mendikbud tersebut kini membelah Anies Baswedan. Ia mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau putrinya tidak mau mengenakan hijab, jangan dipaksakan. Pembelaannya terhadap Anies Baswedan itu pun menuai beragam komentar warganet. Ada yang sepaham, tetapi tak sedikit pula yang berseberangan. Kamu sendiri pro atau kontra nih soal pemakaian hijab?